Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Selamat pagi menjelang siang. Pagi Bapak. Iya, anak-anakku Pagi, sekalian. bapakku yang ganteng. Iya dong. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin tahu kabarnya gimana? Sehat, Bapak. Baik, Bapak. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Yopi kemarin sakit apa, Yopi? Katanya sakit ya? Panas, Pak. Iya, sakit, sekarang, Pak. Sekarang udah bisa masuk lagi ya? Cinta, Bapak. Sakit hati, Bapak. Sakit hati. Ya. Kalau sakit hati nyari yang lain aja. Jangan ke satu. Ya. Tarik jangan, Bapak. Ya. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan supaya kegiatan kita selalu dikasih keberkahan, apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ini di sini ketua kelasnya perempuan ya, Silpi ya, ketua kelasnya ya. Iya Pak. Ya, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa ya, Silpi ya, silahkan. Baik Pak. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Silpi. Nah, selanjutnya Bapak harap kalian duduk yang rapi ya. Tadi kan sudah berdoa, sudah rapi-rapi. Duduk dulu yang rapi. Lalu kerapihannya mungkin tadi habis praktek ya kayaknya ya. Sebelum pelajaran siapa tadi? Ya. Bahasa Jepang, Bapak. Ya. Pak Ridwan. Pak Ridwan ya, berarti praktek ya tadi ya. Sekarang ya, mungkin tadi perjalanan dari lab ke kelas itu bajunya mungkin kurang rapih, tolong dirapihkan dulu sekarang. Terus tasnya disimpan di bawah, di tempatnya ya, di bawah meja. Lalu yang ada di meja itu hanya ada buku catatan bila nanti ada catatan-catatan yang perlu dicatat oleh kalian. Handphone boleh dibawa di atas meja, disimpan di atas meja, tapi nanti itu untuk pembelajaran ya, nanti saya kasih tahu kapan penggunaannya, seperti itu ya. Kita nanti handphonenya untuk pembelajaran. Nah, sebelumnya tadi Bapak belum sempat absen, sekarang absen dulu. Masuk semua ya? Sudah masuk semua kan? Kita ada 11 orang ini, dan 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, 11-11-nya sudah masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang lengkap. Nah, kita kesepakatan dulu ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Tadi kan HP boleh dibawa ya, disimpan di kelas, disimpan di meja. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan kalian ketahuan tidak atau menggunakan HP sebelum disuruh atau sebelum diinstruksikan dan digunakan untuk hal-hal yang lain, misal main game atau bermedsos, siap-siap aja handphonenya sama Bapak disimpan dulu ya, dan nanti Bapak kasihkan ke wali kelas kalian. Oke? Ya, sepakat ya? Seperti itu. Sepakat, Bapak. Nah, Pak Agung, siap. Bagaimana pada pembelajaran kali ini, saya share dulu ya. Kita akan membahas tentang haki ya, atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, apa itu haki ya?
Bapak ingin bertanya ke kalian, apa itu haki dalam pengembangan perangkat lunak? Kira-kira apa nih haki nih? Bukan Saidul Haki ya, itu kelas 11 ya. Itu kakak kelas kalian ya, di kelas 11 Hak ya. atas kekayaan intelektual, Pak. Ya, hak atas kekayaan intelektual itu kepanjangannya. Ya, kalau misalkan kira-kira dalam pengembangan perangkat lunak atau misalkan haki secara umumnya itu apa ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Oke, Bapak kasih gambaran. Nah, kita ini kan ya Bapak kasih gambaran tentang haki sebentar. Ini dia, ya. One Piece, Pak. One Piece, Ya, tahu kan? One Piece ya. Dia ini siapa? Saya nggak tahu Pak itu siapa Pak. Episode 142, Pak. Iya. Jujur saya nggak betul. tahu Pak, beneran ini baru lihat Kopi ini. jerami, Iya. Pak. Kalau Nendi sih nontonnya sukanya nonton Mas Al atau enggak. Jadi nggak tahu ini siapa. Drakor, Pak. Nendi sukanya drakor. Iya, drakor ya. Drakor kepanjangannya Drakor Lama. Ya, ini Monkey D. Luffy ya atau Mugiwara ya. Nama karakternya dari One Piece. Dia ini sedang mengeluarkan kekuatan. Kekuatannya apa namanya? Haki, Pak. Haki. Ya, Haki, Pak. haki. Ya, dia sedang mengeluarkan kekuatan, namanya kekuatannya haki ya. Jadi, haki itu seperti apa? Ini sebentar ya. Nah, ini haki. Haki itu seperti ini. Saya putar Episode berapa, Pak, videonya. itu, Pak? Ya, Episode berapa itu? ini episode yang di penjara Udon itu lupa lagi saya nih. Pak, Iya? Ibu. kita nonton anime, Pak. Iya dong, nonton anime dulu. Saya baru lihat juga Pak. Tuh, Iya, Pak. apalagi itu kan Nendi baru lihat tuh katanya. Karena sering nonton drakor sih. Wibu ke wibu. Iya, Andy nonton yang Nanti lanjut lain. Dragon Ball, Pak ya. iya siap. Siap, nanti kita ke Dragon Ball. Karena kehidupan kita itu nyambung dengan Dragon Ball kan. Seperti Itu di pakai baju lagunya. merah ya Pak ya? Iya, ini yang pakai baju merah, ini Haki nih. Kan itu pakai kebaya merah. Langsung dipercepat Waduh, saja langsung Burno. pengeluaran hakinya nih. Nah, dia lagi sedang diserang ya, sedang diserang si Luffy itu. Nah, ini dia musuh-musuhnya langsung terpental karena kekuatan haki yang si Luffy itu miliki. Nah, itu kalau misalkan di anime haki itu seperti itu kekuatan. Terus korelasinya dengan haki yang ada di dunia nyata itu apa? Atau dengan hak atas kekayaan intelektual itu gimana? Ya, kita lanjut. Ke sebelum korelasinya dijelaskan. Pak, izin ke belakang dulu, Pak. Ya, boleh. Febri Eko silahkan. Jangan lama-lama ya ke belakangnya ya. Jangan jajan dulu ke kantin. Bapak ingin kalian tahu dulu capaian pembelajarannya, bisa kalian baca sendiri. Kita itu emang di fase E ya, karena masih kelas 10 ya. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati tayangan presentasi tentang haki, ya kalian mampu menyimpulkan haki itu apa dengan baik. Lalu setelah memperhatikan tayangan video dan nanti e-modul yang akan diberikan tentang haki, kalian juga mampu menganalisis nanti ada permasalahan terkait haki dengan baik. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Ya, jadi Bapak harap ya kalian semua Ya Allah. nanti bisa menyimpulkan dan bisa menganalisis karena Bapak yakin kalian bisa ya, kalian bisa, semuanya bisa, karena kalian itu adalah siswa-siswa luar biasa yang pernah Bapak miliki gitu, seperti itu. Cie miliki.
Iya, kalian itu sangat berharga buat Bapak. Ya. Jadi baper. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tadi untuk hak itu kan hak atas kekayaan intelektual ya. Secara kepanjangannya. Nah, hak itu muncul atau timbul karena kemampuan intelektual manusia. Jadi manusia itu kan bisa berkarya ya, bisa karyanya berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi. Ya, karya tersebut biasanya dilahirkan dengan pengorbanan tenaga dan waktu dan biaya seperti itu. Itu haki ya. Kalau misalkan haki di kita pengembangan perangkat lunak, kita membuat sebuah aplikasi ataupun game. Itu haki. Perhatikan dulu video tentang haki ini. Nah, seperti ini ya. Ini video-videonya menjelaskan tentang haki itu apa. Suaranya tidak muncul ya? Ada suaranya, Pak. Bentar. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada. Melalui tugas dan fungsinya sebagai perumus, pelaksana, pemberi bimbingan teknis, dan evaluasi sesuai dengan visi misinya. Apa saja yang menjadi cakupan pelindungan kekayaan intelektual? Hak cipta dan hak terkait, hak paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Dengan mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki, Anda akan melindungi aset dari pengakuan orang lain dan akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, sudahkah Anda mendaftarkan hasil kekayaan intelektual? Segera daftarkan. Silakan kau ambil semua barangku. Kau pasti membawa itu. Aku tahu, pasti barang yang kau bawa itu lebih berharga dari ini. Ya kan? Tidak, kau boleh ambil semua barangku. Aku tidak dengan yang satu ini. Cepat serahkan barang yang kau bawa itu. Jangan ambil barang ini. Aku mohon. Ini adalah satu-satunya barang yang paling berharga. Tidak akan serahkan kepada siapapun. Apa kau bilang? Berharga? Apa isi kotak ini? HKI atau hak kekayaan intelektual adalah merupakan. Nah, itu ya videonya. Sudah kalian lihat? Ya, sudah kalian perhatikan bahwa haki itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat harus dilindungi gitu kan. Tadi di video kan ada sebuah kotak tuh. Kotak itu isinya lebih berharga katanya daripada uang, ataupun lebih berharga dari apa yang mau diambil oleh pencuri tadi. Itu adalah hak kekayaan atas intelektual gitu ya. Haki itu sangat berguna. Kenapa? Karena ya, haki itu melindungi apa yang telah kita buat. Jadi jangan sampai kita membuat aplikasi, membuat game, nantinya kita yang buat, kita yang sudah research bertahun-tahun atau lama, memakan waktu yang lama, tenaga, tapi yang dapat keuntungan ataupun yang mendapatkan hasil itu orang lain, karena orang lain yang mengklaim seperti itu ya. Jadi fungsinya haki itu untuk melindungi, adalah kekuatan. Nah, tadi korelasinya dengan siapa? Monkey D. Luffy
dia mengeluarkan haki untuk melindungi dirinya. Jadi haki itu secara apa ya? Secara harfiahnya itu adalah kekuatan yang akan melindungi kita. Bagaimana tadi seorang Monkey D. Luffy terlindungi oleh kekuatan haki tersebut. Nah, tadi dijelaskan di video kan, haki itu ada beberapa macamnya. Nah, sekarang kita untuk apa ya? Untuk di bidang pengusaha pembuat game ataupun aplikasi, kita bahas 3 dulu, atau 3 yang paling penting dan paling pokok untuk haki. Yang pertama ada hak cipta, ya, seperti ini materinya. Lalu hak merek dan rahasia dagang, ya. Rahasia dagang itu adalah di dalam undang-undang tahun nomor 30, ya, hak rahasia dagang informasi adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum, ya, yang tidak boleh diketahui oleh umum. Jadi rahasia dagang itu, kalau misalkan kalian pernah nonton film SpongeBob, ya, Krabby Patty, kan itu ya ada bumbu rahasianya, ya, ada bumbu rahasianya yang tidak boleh orang tahu dan harus dilindungi gitu. Kenapa? Karena itu adalah Yang warnanya kuning itu tuh, Pak. Ya, gimana Opim? Yang warnanya kuning itu toh. Iya, yang warnanya kuning kan, kita semua suka warna kuning. Karena kita semua sayang SpongeBob katanya. Ya, itu di SpongeBob kan, Krabby Patty ada bumbu rahasianya, bagaimana plankton berusaha mencurinya tapi dilindungi dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena kalau misalkan rahasianya diketahui oleh orang lain, ya nanti produk kita itu nantinya bisa dicuri oleh orang lain atau bisa ditiru oleh orang lain, seperti itu. Karena hak atas kekayaan intelektual itu harus sangat-sangat dilindungi, harus sangat-sangat diberikan penghargaan. Kenapa? Karena pikiran kita, waktu kita digunakan untuk pembuatan aplikasi atau pembuatan produk, ya, seperti itu. Jadi 3 untuk ini, ya, ada 3, ada hak cipta, ada hak merek, dan ada rahasia dagang, ya. Seperti itu untuk haki, jenis-jenis hakinya, Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan e-modul ke kalian. Kalian bisa buka di link ini, ya. Sekarang handphonenya bisa digunakan. Pak, boleh tanya dulu, Pak? Ya, boleh, silahkan. Gama, silahkan. Itu kalau haki daftarnya di mana ya, Pak? Kalau kita mau daftarkan misalnya kita rahasia dagang. Haki itu dasarnya itu ada di Kemenkumham. Jadi kalau misalkan kita ingin mendaftar, kita harus ke Kemenkumham, atau enggak bisa secara online, ya, di DJIP Kemenkumham gitu. Itu secara online kita bisa mendaftarkan haki. Tapi kita harus punya produk dulu, atau kita sudah merancang sebuah produk yang nantinya produk tersebut akan kita daftarkan, bahwa si produk tersebut itu adalah milik kita. Kalau sebagai contoh nih, ada handphone kalian sekarang kan sudah pada layar sentuh, ya kan? Nah, tahu nggak hak patennya atau hakinya itu milik siapa layar sentuh itu? Ada yang tahu? Siapa, Bapak? Nah, Belum, Pak, belum. Itu logonya itu apel yang kegigit. Ya. Steve Jobs, Pak. Ya, Steve Jobs. Tapi diakuisisinya oleh perusahaannya Apple, ya. Jadi teknologi layar sentuh itu milik Apple. Nah, kenapa bisa digunakan misalkan di HP Android atau di HP-HP yang lainnya? Nah, mereka nantinya akan membayar royalti gitu kepada Apple. Walaupun Apple tidak
tidak membuat banyak produk, tapi ketika si panel layar sentuhnya digunakan oleh produk lain, Apple nantinya dapat royalti seperti itu. Nah, itu fungsinya Haki. Jadi jangan sampai apa yang kita buat itu dinikmati secara sembarangan oleh orang lain, karena kan kita sudah mengeluarkan isi pikiran kita, waktu dan tenaga itu, seperti itu. Itu mungkin gimana Gama? Gini Pak, banyak pernah lihat TV tuh Pak ya saya itu. Iya. Kayaknya kayak batik pernah di Aku sama Malaysia. Apa ada untuk pendaftaran yang untuk internasional ya Pak? Apa tetap kita daftarkan aja di Indonesia aja? Nah, Haki itu kan tadi ada beberapa macam. Kalau misalkan masalah tadi kebudayaan Indonesia itu diakui oleh Malaysia, itu bisa didaftarkan, dan didaftarkannya ada UNICEF nama lembaganya. UNICEF, mohon maaf, UNICEF mah kesehatan, UNESCO ya. UNESCO itu untuk kita mendaftarkan budaya-budaya apa saja yang kita miliki. Contohnya batik ya tadi. Jadi tidak bisa diklaim gitu kalau misalkan sudah didaftarkan. Nah, ini nanti kita akan bahas cara pendaftarannya di pertemuan berikutnya, seperti itu ya. Terima kasih Gama pertanyaannya. Mungkin nanti ada gambaran ya buat pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, nah sekarang Bapak minta kalian buka e-modulnya. E-modulnya ini linknya bisa kalian buka. Setelah kalian buka, nanti kalian baca ya, amati. Bapak kasih waktu 5 menit atau 10 menit cukup ya untuk membaca. Cukup ya 10 menit untuk membaca e-modul, seperti itu. Silahkan dibaca e-modulnya. Oke, sudah 10 menit ya. Nah, dari e-modul tersebut ya, tadi kan Gama udah bertanya ya. Yang lainnya ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Pertanyaannya bagus. Nanti itu kita akan bahas di diskusi ya. Nanti ada sesi diskusi tentang hal tersebut. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Kita jumlahnya sekarang ada 11 kelompok. Sudah, saya aja tidak apa-apa. Mana ya kemarinnya lupa saya. Silahkan bisa kalian pilih, kalian mau berkelompok dengan siapa saja. Jumlahnya berarti kalau dibagi 4, ada yang 3, ada yang 2 ya. 3 yang 3 kelompok, yang 2 orang 1 kelompok ya, seperti itu. Kelompoknya silahkan kalian bagi sendiri sesuai dengan kalian bisa bekerja sama dengan siapa, seperti itu dulu ya. Nanti juga Bapak ingin ngelihat setelah beres diskusi kelompok ini, cara seperti itu efektif atau tidak. Kalau tidak, nanti Bapak lihat lagi, bagi lagi kelompoknya sesuai dengan mungkin dari Bapak nanti. Nah, oke, kelompoknya sudah kurang apa ya kemarin ya kelompoknya ya. Nandi, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bapak, enggak jadi, Bapak. Ya. Itu ya. Sekarang bagi kelompok. Setelah itu kalian bisa lihat LKPD-nya yang sudah saya bagikan, baca perintahnya ya seperti apa. Intinya sekarang kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti kalian paparkan hasil diskusi kalian. Untuk sementara ini kita tidak membuat dulu presentasi. Cara presentasinya bukan membuat di media seperti PowerPoint. Nanti kalian hanya menjelaskan pendapat dari kelompok kalian masing-masing, seperti itu. Nah, untuk sumbernya silahkan kalian bisa baca dari e-modul yang telah saya berikan,
ataupun kalian bisa membuka link YouTube ataupun Google ya, searching di internet seperti itu. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Waktunya saya rasa cukup 30 menit. Bagaimana atau kurang? Karena kita ini jamnya kan 3 jam pelajaran ya. 3 jam pelajaran kali 45. Nah, sekarang tinggal beberapa jam tinggal 2 jam pelajaran lagi. Masih ada waktu yang cukup untuk diskusi supaya nanti hasil yang kalian diskusikan atau hasil pendapat yang kalian tuliskan nantinya bisa lebih matang atau lebih bagus gitu. Jadi saya rasa 30 menit cukup. Seperti itu. Atau kurang? Gimana? Cukup Pak, cukup. Cukup, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, ini pertanyaan diskusinya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jika ada seseorang karyawan perusahaan yang keluar dari perusahaan kalian atau perusahaan tersebut dan membuat perusahaan sendiri, lalu membuat aplikasi yang sama, apakah karyawan tersebut melanggar HAKI? Jika iya, HAKI apa yang dilanggar? Tuliskan hasil simpulan diskusi yang telah kalian lakukan. Lalu menurut pendapat kalian, apa kaitan HAKI dengan pengembang perangkat lunak dan game? Apakah penting HAKI bagi pengembang perangkat lunak? Lalu yang ketiga, coba Anda deteksi permasalahan apa saja yang sering muncul berkenaan dengan HAKI. Lalu menurut Anda, mengapa HAKI itu sangat penting untuk sebuah karya yang kita miliki dibandingkan dengan karya yang tidak memiliki HAKI gitu. Jadi itu bahasan-bahasan soal diskusi yang akan kalian diskusikan. Nah, selanjutnya setelah nanti kalian diskusikan, kalian paparkan. Silahkan Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan ini. Oke, sudah 30 menit. Bapak rasa sudah ada yang beres tadi. Sudah ada yang beres sebelum waktu 30 menit. Lalu masih juga ada yang mengerjakan. Opim masih mengerjakan? Masih Bapak, belum selesai. Kesulitannya di mana Opim? Menentukan HAKI yang mana Pak? Oh, menentukan HAKI yang mana? Ya, bisa kalian lihat tadi jenis-jenis HAKI kan ada 3. Ada hak ada rahasia dagang, ada hak cipta gitu kan. Kalian ada hak merek juga. Hak merek juga kira-kira dari ketiga yang tadi yang sudah Bapak jelaskan lah, ada nggak jenis pelanggaran misalkan? Kalau sebagai contoh, kemarin ramai kan di TV tentang ayam geprek ya, geprek bensu kalau tidak salah. Itu kan hak merek ya, yang diperebutkan oleh 2 orang pengusahanya, salah satunya mungkin artis terkenal seperti itu. Nah, itu merupakan hak merek ya, hak merek. Contohnya seperti itu. Nah, lainnya bisa kalian lebih telusuri lagi di internet seperti itu. Kasih perpanjangan waktu buat Opim ya 5 menit lagi ya, sambil yang lain presentasi. Siap Bapak. Ya, oke. Ya Pak. Kelompoknya Febri Eko, silahkan maju ke depan. Tadi duluan saya lihat duluan kelompoknya Febri Eko itu selesainya. Silahkan. Oke, terima kasih. Paparan yang sangat bagus, sangat menarik. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan feedback? Atau ada yang sama masalahnya?
Sama Pak, sama. Ya, sama. Bagus Pak. Ya. Bisa sama masalahnya itu karena kalian kalau misalkan searching ya, cari, pasti milihnya yang paling atas semuanya. Itu yang paling atas duluan. Jadi ada beberapa mungkin yang sama ya nanti, tapi dari secara bahasan mungkin atau secara bahasa pasti berbeda. Kalau dari sisi judulnya mungkin sama seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Semua kelompok sudah menyajikan. Nah, sekarang setiap kelompok dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah bagus memberikan presentasinya, lalu kalian juga menyertakan link yang kalian gunakan untuk sebagai referensi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya jangan lupa yang tadi kan itu ditulis di LKPD ya. Atau misalkan ada yang belum menulis ke LKPD, masih tadi coret-coret dulu. Nah, sekarang bisa ditulis ke LKPD. Setelah dituliskan di LKPD-nya, bisa dikumpulkan ya. LKPD-nya bisa dikumpulkan seperti itu. Saya kasih waktu untuk penulisan yang belum menulis atau belum merapihkan LKPD-nya sekitar 10 menit. Cukup ya untuk menulis aja 10 menit cukup kan? Oke, silahkan kalian tuliskan seperti itu. Oke, sudah 10 menit. LKPD-nya tolong dikumpulkan di meja Bapak ya, di depan. Kumpulkan ke depan seperti itu. Nah, tadi kita telah mempelajari haki gitu ya. Kalau misalkan tadi lihat di film One Piece ya, si Luffy itu haki itu adalah kekuatan ya. Sama, haki yang ada di kita juga itu kekuatan. Kekuatan apa? Kalau di One Piece hakinya itu digunakan untuk kekuatan untuk melawan penjahat yang mau menyerang dia gitu. Nah, kalau di dunia kita hakinya atau di hak atas kekayaan intelektual itu digunakan untuk melindungi aset yang kita miliki atau hasil intelektual yang telah kita buat. Ya, sebagai contohnya tadi sudah saya jelaskan bahwa jenis-jenis teknologi, karena kita kan di dunia teknologi ya, yang katanya batasannya itu tidak ada batasan untuk teknologi. Jadi setelah kita membuat satu hal atau kekayaan intelektual tentang program atau aplikasi ataupun ya teknologi yang kita buat, siapa tahu nanti ada yang bisa membuat misalkan kita tidak perlu mengecas lagi menggunakan listrik mungkin. Nah, itu kan bisa kita gunakan haki itu untuk melindungi aset kita tersebut, yang mana kalau misalkan ada orang lain yang ingin menggunakan, mereka akan memberikan royalti atau enggak, mereka izin dulu ke kita gitu, karena itu milik kita seperti itu. Itu jadi haki itu untuk melindungi kekayaan intelektual kita yang telah kita buat atau telah kita bikin seperti itu. Oke, bagi kalian yang mungkin masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum nanti kita akhiri, ya, seperti itu. Mungkin tadi kesimpulannya itu adalah haki untuk melindungi kekayaan intelektual yang kita punya. Dan di dunia pemrograman ataupun di dunia aplikasi dan game, haki jenisnya yang tepatnya lebih baik kita gunakan itu ada 3, ada hak cipta, hak merek, dan rahasia dagang seperti itu. Itu yang harus kita ketahui, karena kalian inilah yang nantinya akan menjadi Steve Jobs yang
di masa depan gitu, seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara untuk melindungi aset yang telah kalian buat, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya ke kalian, ya, bertanya tentang pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Seru Pak, seru. Ya. Apalagi pas lihat videonya Pak, seru. Ya. Kita nonton anime bareng ya. Nah, seru Pak kalau animenya dilanjutkan tadi kayaknya. Katanya mau lanjut ke Dragon Ball, Pak. Ya, kita kan habis ini istirahat nih. Kita nonton bareng Dragon Ball ya. Dragon Ball ya Pak. Iya, habis ini kita nonton bareng Dragon Ball ya. Karena Dragon Ball itu penuh dengan korelasinya banyak dengan kehidupan kita ya. Penuh dengan orang datang, Pak. Ya, seperti di lagunya kan ada seperti itu, ada di kehidupan yang kedua katanya, berarti itu di akhirat ya. Seperti itu. Oke. Lalu apa manfaat pembelajaran hari ini? Ya, manfaat pembelajaran hari ini seperti apa? Rahman. Banyak, Pak. Ya, banyak ya manfaatnya. Banyak manfaat yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini, Pak. Ya, bagus. Dari haki juga. Ya. Jadi saya bisa tahu hak paten itu seperti apa. Ya, bagus. Jadi kalau Rahman nanti jadi CEO ya, membuat perusahaan teknologi dan menciptakan sebuah teknologi, nanti tahu cara melindunginya seperti apa. Gitu. Ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih tadi pada kalian yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini, bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Lalu ada beberapa dari kalian yang aktif. Ya, tadi Gama memberikan beberapa pertanyaan, Rahman juga, Faisal, ya, Opim. Terima kasih atas keaktifannya. Nah, yang lainnya kalian juga nantinya harus bisa aktif di kelas ya. Jangan malu-malu ketika saat belajar, jangan takut salah, karena hal yang wajar ketika kita salah pada saat belajar. Seperti itu, namanya juga belajar. Kalau salah ya nggak apa-apa, nanti kan ada gurunya. Seperti itu ya, di pelajaran siapapun, bukan hanya di pelajaran saya saja. Seperti itu. Jadi jangan takut salah, berani mengeluarkan pendapat itu baik gitu. Karena kita kan konteksnya sedang belajar. Ya wajar kalau misalkan salah. Kalau misalkan tidak pernah salah, ya udah nggak usah belajar aja gitu, seperti itu. Dan kesempurnaan itu emang bukan milik kita, seperti itu. Ya, nanti selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan lebih mendalam lagi mengenai haki. Tadi kan sudah ada 3 jenis-jenis haki yang dijelaskan, dan nanti kita akan seperti yang pertanyaan tadi Gama sebutkan, kita akan bagaimana caranya mendaftarkan haki itu di Kemenkumham, seperti itu. Nah, karena kita udah beres ya, kita rapi-rapikan dulu. Barusan setelah diskusi kan, kita berpindah-pindah tempat nih, kita berpindah ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kita duduk di kursi kalian masing-masing sebelumnya. Jadi kursi yang tadi sudah digabungkan di kelompok, sekarang rapikan lagi. Setelah itu kita bersiap-siap untuk berdoa. Yuk kita bereskan dulu. Siap Bapak, siap. Ya, sudah ya. Selanjutnya kita berdoa. Saya minta tolong kepada Pak Waid untuk berdoa sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Siap Pak. Ya, silakan. Oke teman-teman, pelajaran sudah berakhir dan kita akan mengganti ke pelajaran berikutnya. Sebelum pergantian pelajaran, marilah kita tutup bersama-sama dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Sudah, Pak. Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya telah memperhatikan pelajaran saya. Kalian sungguh-sungguh sangat-sangat antusias seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya. Selanjutnya, Ibu Silvi. Udah siap, Ibu?